Shalom, saudaraku. Selamat pagi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita senantiasa bersyukur atas perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan nyatakan, yang kita alami dalam kehidupan kami. Mari kita bersyukur dengan menyatakan, dengan menyaksikan perbuatan-perbuatan ajaib itu kepada orang-orang sekitar kita, agar mereka pun juga mengalami perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan di dalam kehidupan mereka. Saudaraku, sebelum kita beraktivitas, mari kita sejenak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah firman yang kami baca dan kami renungkan pagi ini membuat kami mampu mengalami, menikmati, mensyukuri, dan membagikan karya Tuhan, cinta kasih Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang raja yang mengandalkan Tuhan, sebagai seorang raja yang senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan, sebagai seorang raja yang tidak pernah lepas dari bersyukur kepada Tuhan, masih saja Daud mengalami tekanan di dalam hidupnya. Salah satu tekanan yang seringkali ia alami ketika ia harus mengalahkan musuh atau bangsa yang memiliki kekuatan yang melebihi kekuatan yang dimiliki oleh Daud dan prajuritnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah keadaan tertekan seperti itu, Daud senantiasa mengandalkan Tuhan. Daud senantiasa berserah kepada Tuhan. Daud senantiasa pasrah kepada Tuhan. Dan luar biasanya saudaraku, ketika Daud datang kepada Tuhan, berserah, pasrah, dan mengandalkan Tuhan, Tuhan senantiasa menyatakan perbuatan ajaibnya kepada Daud dan kepada bangsa Israel. Tuhan senantiasa menolong Daud. Tuhan senantiasa berperang untuk Daud. Tuhan senantiasa mengalahkan musuh-musuh Daud. Dan Daud pun, walaupun dengan kekuatan yang terbatas, dengan kekuatan lebih kecil, lebih lemah daripada kekuatan musuhnya, Daud senantiasa mendapatkan kemenangan di dalam hidupnya. Sehingga saudaraku, di ayat yang kita baca tadi dengan tegas mengatakan, aku bersyukur karena perbuatan ajaib-Mu ya Tuhan, dan aku akan membagikannya kepada orang-orang sekitarku, agar mereka pun juga mengalami perbuatan ajaib-Mu dalam kehidupan mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga di dalam kita menjalani kehidupan kita masing-masing. Tentu kita akan mengalami banyak tekanan. Bisa karena pergumulan, permasalahan, penderitaan. Bisa juga karena orang-orang sekitar kita. Bisa juga kita tekan karena sakit penyakit yang kita alami di dalam hidup kita. Saudaraku, di tengah-tengah segala tekanan kehidupan kita itu, mari kita meneladani Daud. Senantiasa dekat, datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan berserah kepadanya. Kita akan mengalami, dan pasti akan mengalami, karya dan perbuatan ajaib Tuhan. Pertolongannya, kekuatannya, pendampingannya, sehingga kita mampu melewati semuanya dengan baik. Dan mari saudaraku,
kita pun juga berbagi kebaikan Tuhan, berbagi cinta kasih Tuhan, berbagi pertolongan Tuhan, agar orang-orang sekitar kita, keluarga kita, orang-orang seiman di gereja kita masing-masing mengalaminya juga dalam kehidupan mereka. Amin. Tuhan, pagi ini kami menyerahkan pergumulan, penderitaan, harapan, dan sakit penyakit yang kami alami kepada Tuhan. Dan kami ingin mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami, agar kami merasakan, mendapatkan, dan mengalami keajaiban-keajaiban karya-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu melewati, menjalani, menyelesaikan suka duka, bahagia derita, permasalahan kami dengan baik bersama dengan Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan, perjalanan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita mensyukuri, menikmati, dan membagikan karya keajaiban Tuhan yang kita alami dalam kehidupan kita, agar kita senantiasa mengalaminya dan semakin banyak orang mengalaminya dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita.